Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan sehingga kita bisa menghadiri majelis yang barokah ini. Kita juga wajib untuk mendoakan kepada saudara-saudara kita, baik jamaah di masjid ini dan kaum muslimin pada umumnya yang hari ini masih belum bisa menghadiri panggilan dari Allah dikarenakan ada sesuatu hal, baik itu dalam keadaan sakit ataupun halangan syar'i yang lain. Karena pada hari-hari ini dikarenakan memang cuacanya Allah menguji dengan cuaca yang tidak mendukung bagi kesehatan, sehingga kita banyak yang terserang penyakit flu, batuk, pilek, dan lain-lain, termasuk saya. Dan kita berharap bahwa jamaah yang dahulu biasanya hadir di sini itu bisa menghadiri kembali, ya, apalagi yang sudah terjadwal, ya. Karena kalau itu saja yang menjadi imam dan penceramahnya, bagi kita yang menjadi imam cadangan itu juga bingung, ya. Karena hafalannya itu saja. Dan kadang apa yang disampaikan itu kadang-kadang tidak ada persiapan, ya. Jadi kita berharap bahwa ustadz-ustadz yang biasanya dijadwal itu bisa hadir kembali untuk mengisi jadwal-jadwal kita yang ada di masjid ini. Pada pagi hari ini saya ingin mengetengahkan firman Allah di surat At-Taubah. Biasa juga disebut surat Al-Baro'ah, ya. Dan sering dijelaskan oleh para khotib atau ustadz atau para ulama. Salah satu yang menjadi pembeda surat At-Taubah ini karena tidak diawali oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Karena memang kalau di dalam penjelasannya Syekh Abdullah Azam rahimahullah, Allahumma yarham, itu kalau saya punya terjemahannya di rumah itu berupa judulnya dikasih penerbit itu di bawah naungan surat At-Taubah. Beliau menukil beberapa penjelasan ulama, salah satunya karena memang surat At-Taubah ini adalah surat yang berisi tentang penjelasan hukum-hukum berkenaan dengan pengungkapan sifat-sifat orang munafik, ya. Itu Allah mempertegas, ya, bahwa bagaimana itu nanti hubungan orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik dan bagaimana menyikapinya. Dan bagaimana pula menyikapi orang-orang yang jelas-jelas menyatakan perang terhadap Islam. Saya ingin menjelaskan di surat ini menukil dari ayat yang ke-24, ya. Ini pernah dijelaskan oleh Syekhuna Ustadz Rohiyat beberapa bulan yang lalu, ya. Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha
wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kata Allah, katakanlah wahai orang-orang beriman, ya. Meskipun di sini ayatnya tidak ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, ya. Tapi yang dituju ini jelas kepada orang-orang yang beriman. Jika bapak-bapakmu wa abaukum, ya, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ya. Jadi Allah menyebut di sini wa azwajikum, istri-istrimu, karena mungkin kita yang sudah layak dan bisa lebih dari satu mungkin ada, ya. Keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Jadi Allah menyebut di ayat ini peringatan kepada kaum mukmin, ya. Jika semua hal yang disebutkan oleh Allah itu berupa hal-hal dunia yang kita cintai, ya. Bapak, anak, istri, kaum kerabat, harta, perdagangan, pertanian, perdagangan yang takut akan kerugiannya, itu jika kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, ya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu tidak ada embel-embel yang lain, ya. Jadi Allah menempatkan kalau kita itu sudah menyatakan beriman, maka tentu kalian akan mendahulukan Allah dan Rasul-Nya, bahkan sampai kepada mencintai diri kita sendiri, ya. Maka ketika sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu tetapi tidak lebih mencintai diriku sendiri. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, tidak begitu Umar, ya, tidak. Ya. Kamu harus mendahulukan mencintaiku daripada mencintai dirimu sendiri bahkan. Karena apa? Lanjutan ayat ini, selain kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, kata Allah, serta berjihad di jalannya. Makna jihad di kalimat ayat 24 ini tidak ditafsirkan secara lugawi, ya, oleh para ulama. Karena memang ayat ini berkenaan dengan sebuah peperangan yang besar yang menentukan kelanjutan Islam selanjutnya, yaitu perang Al-Badar Kubro, ya. Serta berjihad di jalannya. Jadi makna di dalam ayat ini ditafsirkan termasuk oleh Ibnu Katsir, yaitu berperang di jalan Allah. Secara syar'i yang diambil. Al-qital fi sabilillah. Kita faham bahwa semua keyakinan, semua ideologi di dunia ini, ya, itu pasti harus ditopang oleh kekuatan. Kita faham bagaimana pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia itu juga pakai kekuatan senjata, ya. Dan bagaimana
negara adidaya yang saat ini Amerika itu menyerang saudara kita di Irak dengan alasan bahwa Saddam Hussein itu menyimpan senjata kimia dan nuklir. Ya. Meskipun sampai sekarang tidak terbukti. Itu juga dengan alasan menyebarkan demokrasi dengan pakai kekuatan. Ya. Jadi semua ideologi di dunia ini harus ditopang oleh kekuatan. Bahkan negara ini itu juga berdiri tegak karena jasa-jasa dan darah-darah para pahlawan. Bagaimana kita melihat dengan heroiknya rakyat bersatu dengan tentara di Surabaya untuk mempertahankan wilayah Surabaya. Yang terkenal kemudian dengan Hari Pahlawan itu juga dengan darahnya kaum muslimin. Ya. Jadi sesungguhnya selain diplomasi, karena memang ada dua strategi untuk memperjuangkan sebuah ideologi itu, memperjuangkan sebuah negara, yaitu diplomasi dan kekuatan. Makanya di dalam sejarah disebutkan sesungguhnya Belanda itu akan masuk kembali ke Indonesia, yang terkenal dengan agresi Belanda kedua. Itu kalau tidak ada perjuangan dan darah-darah kaum mukminin yang kemudian dipersembahkan untuk negara ini, tidak mungkin kita itu enak-enak sholat subuh ya di sini. Mungkin sebagaimana Muslim Uighur di Cina, ya, yang kemudian dilarang oleh pemerintah komunis untuk mempertahankan keyakinannya, ya. Yang kalau ada beberapa CEO itu yang dengan usahanya berikhtiar masuk ke wilayah Uighur, ya. Jadi masuk secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui langsung keberadaan Muslim di sana. Ya. Bahkan di masjid itu yang hadir tidak boleh usia di bawah 50 atau 60 tahun ke bawah. Ya. Jadi yang boleh itu hanya yang sepuh-sepuh. Ya. Kemudian nama-nama yang ada campuran Islamnya itu dihapus. Kemudian kaum mudanya yang bersemangat untuk beragama dengan baik ditangkap. Kemudian dimasukkan yang kata mereka direhabilitasi. Dipenjara sebetulnya. Dihilangkan dari identitas muslimnya. Jadi kalau Allah menyatakan di sini kata-kata jihad fisabilillah kita tidak usah alergi. Ya. Memang itu harus ditegakkan. Ya. Makanya dalam konsep Islam itu selain pertama kita wajib untuk berdakwah, itu kemudian ada tahapan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tahapannya. Yang nahi mungkar saja itu sudah sangat beresiko. Ya. Kalau kita menyuruh kepada kebaikan, rata-rata tidak beresiko. Ya. Tetapi kalau sudah nahi mungkar, mencegah orang untuk melakukan kemungkaran, itu baru beresiko. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ormas FPI yang sekarang sudah tidak boleh. Kemudian yang ketiga, baru ada tahapan jihad fisabilillah. Ya. Jadi kenapa Rasulullah di usia yang 53 tahun, coba bayangkan. Kalau saat ini seperti saya saja yang usia 44 tahun itu sudah sakit-sakitan. Ya. Kalau Rasulullah usia 53 tahun itu memimpin pasukan perang. Coba.
Jadi panglima perang bukan hanya duduk mengatur strategi, tapi berada di depan. Usia 53 tahun. Itu karena apa? Karena untuk mempertahankan keyakinannya. Ya. Sampai-sampai di saat yang genting Rasulullah memakai doa pamungkas. Ya. Mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kami ini nanti kemudian kalah di medan perang Badar ini, tidak ada lagi yang menyembahmu. Ya. Karena 1000 pasukan musuh berhadapan dengan 300-an pasukan mukmin. Coba bayangkan. Dilanjutkan, kalau kalian lebih mencintai yang tadi disebutkan banyak oleh Allah tentang duniawi itu daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka kata Allah, tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Ya, ancaman ini. Ingat, kalau kalian seperti itu, tunggu kata Allah, keputusanku. Dan ditutup oleh kalimat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Jadi Allah ingin membersihkan pasukan kaum muslimin itu dari golongan orang-orang munafik, fasik. Ya. Yang menggembosi pasukan mukminin. Ya. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Jadi pelajaran apa yang di sini yang perlu kita pahami? Kemarin saya dikirimi di grup WA itu oleh teman tentang kekejaman Israel di Palestina. Ya. Jadi mereka menangkapi bahkan perempuan dan anak-anak ya, ketika mereka menghancurkan gedung-gedung dan bangunan-bangunan di Palestina itu. Kemudian dengan pongahnya tentara-tentara itu yang bersenjata lengkap melecehkan bahkan menghinakan kaum wanita beriman. Ya. Ditarik jilbabnya, didorong, diinjek-injek, bahkan anak kecilnya juga. Sungguh kejadian itu kalau terjadi pada masa kekhalifahan Muhammad Al-Fatih, ya, yang merebut Konstantinopel itu tidak mungkin terjadi. Ya. Karena apa? Karena kita itu punya kepemimpinan yang satu. Ya. Dan menegakkan Islam secara sempurna. Ya. Sehingga izah kaum muslimin itu terjaga. Kalau sekarang, ya beginilah keadaannya. Ya. Jadi kalau kita tidak kembali kepada agama ini, tidak mungkin kemudian di Indonesia juga pernah terjadi sebagaimana di Andalusia, di Spanyol. Ya. Masa-masa kejayaan Islam, bahkan ketika pasukan Islam itu datang, ya, yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad itu, ya, itu oleh orang-orang kafir disambut dengan baik, ya, karena mereka merasakan kekezaman dari kerajaannya sendiri. Ya. Jadi kerajaan mereka sendiri itu kejam, dolim kepada rakyatnya, sehingga ketika Islam datang, para pemeluk agama lain itu berbahagia, disambut dengan baik. Dan setelah Islam diterapkan di sana, Spanyol secara umum dan Andalusia itu dulu kemudian menjadi sebuah wilayah yang makmur. Tetapi kemudian ketika kaum muslimin di sana itu sudah terlena dengan dunianya, kemudian runtuh kembali. Apakah mungkin itu terjadi di kita? Bisa jadi iya, ya. Kalau kita kemudian terlena dengan dunia-dunia yang disebutkan oleh Allah tadi. Ya.
Kalau kalian tidak kembali kepada agama kalian, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian itu bisa diganti dengan umat yang lain. Sebagaimana ancaman Allah itu. Jadi kita berharap salah satu ikhtiar yang kita kerjakan pada pagi hari ini adalah ikhtiar memenuhi panggilan Allah. Ketika muadzin itu mengucapkan hayala sholah, hayalal falah. Bahkan as-sholatu khairum minan naum. Jadi mungkin dalam keadaan kita masih mau bangun dan ada yang kondisinya sakit, masih merasakan jarem-jarem di badan, tetapi kita teringat akan beberapa janji Allah dan Rasulnya itu berkenaan dengan orang yang memenuhi panggilannya akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ya. Jadi kita datang, kalau pulang nanti itu tenang. Ya. Meskipun mungkin di rumah nanti masih ada tagihan utang, ya. Di rumah itu makanan hanya cukup untuk hari ini, ya. Jadi tapi hati itu tenang, ya. Kalau kita itu memenuhi panggilan Allah, maka sesibuk apapun, serumit, seruwet apapun kehidupan kita, jangan ditinggalkan panggilan Allah ini. Bahkan ketika sakit pula, ya. Karena Allah sudah memberikan rukhsah. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita nanti termasuk orang-orang yang tidak termasuk di ayat ini, di ayat yang pertama ini yang disebutkan oleh Allah, yang terlena oleh indahnya dan nikmatnya kenikmatan dunia. Termasuk keluarga kita di rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah membimbing kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.